Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata yang diucapkan oleh Adipati Huiye langsung menimbulkan gelombang di antara anggota keluarga Yun yang hadir. Setelah sebagian besar dari mereka pulih dari keterkejutan sesaat, mata mereka tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya emosi. Banyak tetua inti dari Dewan Penatua mulai saling memandang dengan ketakutan. Setelah itu, mereka semua mulai menganggukkan kepala secara bersamaan. Bahkan ketiga tetua, Yun He, Yun Jiang dan Yun Si telah tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menolak kata-katanya. Yun Ce meletakkan tangannya di bawah dagunya sambil menatap Duke Huiye yang benar-benar santai sambil berpikir. Dia tertawa kecil, lalu berkata dengan suara rendah, jadi memang seperti ini. Sebelumnya, aku hanya memahami sekitar 90% situasinya, tapi sekarang aku bisa melihat gambaran keseluruhannya." Kata-kata lembut Yun Ce sepenuhnya terkirim ke telinga Yun Qinghong. Yun Qinghong tampak curiga, memberinya pandangan yang dalam dan panjang. Jika ayah harus benar-benar melepaskan posisinya, membiarkan saudara Xinyu mengambil alih sebagai patriark sepertinya bukan ide yang buruk. Yun Xiao berkata dengan lembut. Yang Mulia Huiye benar-benar telah mengajukan proposal yang sangat bagus. Setelah kebisingan mulai mereda, seorang tetua inti mulai bertepuk tangan sambil berdiri. Dia berkata dengan suara penuh kekaguman, selama bertahun-tahun, setiap kali ada kesempatan bagi salah satu patriark untuk menggantikan patriark lainnya, orang tersebut hampir selalu berusia di atas 100 tahun, jadi hal ini menyebabkan kita tanpa sadar mengabaikan hal seperti itu. Kandidat yang sangat baik. Itu benar. Tetua lainnya juga berdiri. Xinyu adalah yang terbaik di antara generasi muda kita, dan bisa juga dikatakan bahwa dia sempurna dalam segala hal. Meskipun dia bukan putra dari patriark, dia tetaplah putra dari tetua agung. Baik dari segi bakat maupun latar belakang, Anda tidak akan bisa menemukan kandidat lain yang bisa dibandingkan dengannya di antara rekan-rekannya. Mengenai usianya, Xinyu memang masih muda, tapi mengapa kita tidak menganggap ini sebagai keuntungan? Sehubungan dengan kualifikasinya yang dangkal, selama kita berupaya semaksimal mungkin untuk membantunya, kedangkalan ini dapat diimbangi sepenuhnya. Bahkan orang-orang dari luar keluarga Yun menyebut Xinyu sebagai harapan besar keluarga Yun kita. Ini jelas bukan omong kosong atau kebohongan. Membiarkan Xinyu menjadi patriark berikutnya, mungkin benar-benar membawa awal yang baru bagi keluarga Yun kita. Saran Yang Mulia Huiye sungguh luar biasa. Di keluarga Yun saat ini yang kekuatannya telah sangat menurun, lingkaran cahaya yang mengelilingi Yun Xingyue memang mempesona tanpa ada bandingannya. Pujian yang tak terhitung jumlahnya dan harapan serta harapan terbesar untuk kebangkitan keluarga Yun dikumpulkan dalam lingkaran cahaya itu. Dan di bawah cahaya seperti itu, bahkan masalah usianya pun dengan mudah ditutupi. Para senior keluarga Yun sudah tidak merasa bahwa saran agar dia menjadi patriark berikutnya terlalu tidak tepat, dan mengikuti persetujuan dari satu demi satu tetua. Mereka merasa hal itu semakin layak, sampai pada titik di mana hal itu terjadi, dapat dikatakan bahwa dia adalah pilihan yang sangat baik. Adapun anggota muda keluarga Yun, wajar jika mereka menunjukkan respons yang sangat bersemangat. Yun Xingyue menjadi kepala keluarga Yun menyebabkan rasa bangga yang besar muncul di hati semua murid muda itu. Sorakan saat ini bahkan lebih nyaring dibandingkan saat Yun Waitian dihadirkan sebagai penerus gelar patriark. Setelah para tetua agung mempertimbangkan masalah ini dengan cermat, mereka semua perlahan menganggukkan kepala juga. Yun Jiang berkata dengan suara lembut, "Klan Yun kita tidak pernah memiliki presiden yang mengizinkan seseorang dari generasi muda untuk mengambil kursi patriark sebelum waktunya, tapi itu tidak berarti bahwa presiden seperti itu tidak dapat ditetapkan.
Temperamen dan bakat Xinyu cukup untuk mengimbangi kurangnya pengalamannya. Setelah pertimbangan serius dan mempertimbangkan kondisi keluarga Yun saat ini, Xinyu tampaknya lebih cocok daripada Wei Tian untuk mengambil alih posisi patriark. Saya juga setuju dengan apa yang telah dikatakan. Yun dia menganggukkan kepalanya. Saya juga bisa berharap pada Duke Huiye. Sarannya telah mencerahkan kami, memungkinkan kami melihat sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Yun Si menambahkan sambil menganggukkan kepalanya juga. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dari ketiga tetua agung adalah keberuntungan adipati ini. Duke Huiye berkata sambil tersenyum tipis, Duke ini hanya memberikan saran sederhana, saya tidak menyangka akan menerima tanggapan yang begitu kuat dari seluruh klan Anda. Sepertinya kalian semua, hadirin sekalian dari keluarga Yun, memiliki apresiasi dan rasa hormat yang lebih besar terhadap Yun Xinyu daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Karena kasusnya seperti ini, Tetua Agung, agar putra Anda yang berbudi luhur menggantikan gelar patriark tampaknya merupakan kesimpulan yang sempurna untuk masalah ini. Kata-kata Duke Huiye tidak diragukan lagi dengan cepat mengubah kesedihan Yun Wei Tian sebelumnya menjadi kegembiraan belaka. Membiarkan Yun Xinyu menjadi patriark secara alami memberinya lebih banyak kegembiraan daripada penunjukannya sendiri sebagai patriark yang akan memberinya. Dia dengan kuat menahan ekstasi di dalam hatinya dan berkata dengan nada sopan dan rendah hati, Adipati Huiye memiliki cinta yang begitu besar terhadap putraku yang tidak layak. Untuk itu saya, Yun Wei Tian, sangat berterima kasih. Namun, anakku yang tidak layak masih terlalu muda, dan kenyataannya adalah, kemampuannya saat ini masih kurang. Yun Xinyu berdiri, dan terlihat jelas bahwa dia bingung. Dia berkata dengan nada hormat, semua yang ayah saya katakan adalah benar. Agar Duke Huiye menunjukkan kepadaku cinta yang begitu besar, Xinyu sangat berterima kasih melebihi kata-kata. Namun, Xinyu belum genap 30 tahun dan kekuatan, kemampuan, dan pengalamanku masih jauh dari standar yang disyaratkan, jadi bagaimana aku bisa layak menerima tanggung jawab besar untuk menjadi patriark baru? Xinyu benar-benar bingung. Oh! Senyuman Adipati Huiye dengan cepat menghilang dan ekspresi tidak senang segera muncul di wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya rumor itu pada akhirnya hanyalah rumor belaka. Duke ini awalnya mengira kamu, Yun Xingyue, memang seorang jenius tak tertandingi yang dianugerahkan kepada keluarga Yun oleh surga, tapi sepertinya kamu tidak lebih dari ini. Keluarga Yun saat ini berada di batas antara hidup dan mati. Seluruh keluarga Yun bersedia mempercayakan beban seberat itu kepadamu, bahkan ketiga tetua agung telah memberikan persetujuan mereka. Namun sayang sekali, Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengemban tugas ini. Sayang sekali apa yang disebut harapan besar keluarga Yun tidak lebih dari sekadar lelucon, harapan ini hanyalah sebuah kebodohan jika dibenci oleh semua orang. Kata-kata Duke Huiye menyebabkan wajah Yun Xingyue menjadi merah padam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan gigi terkatup, Xinyu tidak mengenali apa yang baru saja dikatakan Yang Mulia. Mewujudkan kebangkitan keluarga Yun adalah keinginan terbesar dalam hidupku. Jika saya diizinkan untuk mewujudkan keinginan ini, saya tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya untuk mewujudkannya. Duke ini tidak pernah repot-repot mendengarkan kata-kata tidak berguna yang tidak saya sadari. Duke Huiye menjawab dengan senyuman lembut, Duke ini hanya ingin mengetahui satu hal, posisi patriark keluarga Yun ini, apakah kamu berani menerimanya? Saya berani. Kenapa aku tidak berani? Seolah-olah dia sangat terkejut dengan kata-kata Duke Huiye, keraguan Yun Xingyue menghilang dan dia menjawab dengan cara yang sangat tegas dan tegas. Dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan ekspresi serius, selama semua senior keluarga Yun, serta saudara-saudariku sangat menghargaiku, dan bersedia membiarkan junior sepertiku menjadi patriark Yun. Keluarga,
Maka saya akan berani untuk berhati-hati dan mengatakan bahwa saya akan membuat keluarga Yun naik kekuasaan lagi dalam hidup saya. Setelah Yun Xinyu mengucapkan kata-kata yang begitu kuat, semua anggota keluarga Yun yang hadir secara alami menjadi heboh dan mereka menyelimuti arena dengan raungan. Beberapa tetua inti berdiri satu demi satu dan ketika mereka menganggukkan kepala dan tertawa, mereka mengumumkan sebagai satu kesatuan, siapa yang mengira bahwa peristiwa besar mengenai patriark ini akan mencapai resolusi seperti itu. Meski di luar ekspektasi kami, namun ini memang akhir yang sempurna. Kita semua akan mengerahkan kekuatan terbesar kita untuk mendukung patriark baru. Yun Waitian menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang sangat gelisah, karena ini adalah keadaan saat ini, jika putraku yang tidak layak masih memilih untuk menolak, itu akan tampak seperti tindakan yang sombong dan pengecut. Dan sejak hari ini, beban berat ini telah jatuh ke pundak putra saya yang tidak layak, saya sebagai ayahnya, akan mengerahkan 10 kali lipat usaha saya sebelumnya. Dengan harapan ayah dan anak ini tidak bersalah karena melanggengkan kemerosotan keluarga Yun kita. Dalam keluarga Yun semua tahu bahwa motif sebenarnya dari kompetisi keluarga ini adalah untuk menggantikan patriark mereka. Dan sebelum ini, semua orang berasumsi bahwa patriark baru adalah Yun Waitian. Siapa sangka, atas desakan Adipati Huiye, mereka akan mencapai kesimpulan yang tampaknya lebih sempurna. Duke Huiye tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagi sebuah klan untuk mengubah leluhur pada awalnya adalah urusan besar yang ditangani dalam keluarga itu. Duke ini tidak menyangka bahwa sebagai orang asing yang memberikan lamaran yang agak dangkal, lamaranku akan mendapat pengakuan dari semua anggota keluarga Yun yang hadir. Duke ini sangat gembira dan sangat tersanjung. Dan karena masalah ini diprakarsai oleh Adipati ini juga memiliki keinginan membara untuk menyelesaikannya sampai selesai. Karena semua yang hadir merasa bahwa Yun Xinyu adalah kandidat yang paling cocok untuk mengambil peran sebagai patriark. Dan setiap anggota keluarga Yun, termasuk tetua agung dan tetua inti yang hadir, para tamu terhormat yang berkunjung harus menanggungnya, saksi. Bintang-bintang telah benar-benar selaras dan orang-orang dari segala penjuru berkumpul untuk menyaksikannya. Karena memang demikian, saya tidak mengerti mengapa kita tidak boleh, pada hari ini, pada saat ini, menyelesaikan upacara suksesi patriark yang baru. Semuanya, apakah kalian keberatan? Dalam seluruh proses ini, Patriark Yun Qinghong saat ini memiliki sedikit perhatian yang diberikan padanya. Tidak ada yang menanyakan pendapatnya dan tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Karena meskipun dia adalah patriark, dia sudah lama menjadi orang cacat tak berguna yang bahkan bisa diabaikan oleh seorang pengemis, karena setidaknya seorang pengemis masih bisa bergerak di bawah kekuatannya sendiri. Saran bahwa Yun Xinyu harus menjadi patriark baru mendapat persetujuan keras dari seluruh klan Yun, dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan menentang. Dan orang yang memberikan saran ini, yang menyimpulkannya adalah Adipati Huiye sendiri, jadi sulit bagi siapapun untuk merasa bahwa itu tidak pantas. Padahal, mengingat situasi saat ini, lupakan meneriakkan keberatan, mereka yang hadir bahkan tidak berani mengutarakan keberatannya dengan cara apapun. Namun, ketika semua orang hampir menyaksikan jatuhnya patriark lama dan dimulainya pelantikan patriark baru, ada satu orang yang belum tercerahkan yang berdiri. Saya keberatan. Keempat kata lembut ini memanfaatkan kekuatan energi yang sangat besar untuk memiliki efek penetrasi yang sangat kuat. Dan di tengah lingkungan yang bising, hal itu jelas terdengar di telinga semua orang, dan bahkan menyebabkan keributan besar langsung mereda. Semua mata tertuju pada asal suara itu secara bersamaan. Yun Ce berdiri dan tanpa tergesa-gesa melangkah maju 5 langkah. Dia tersenyum tipis kepada Duke Huiye dan Yun Waitian, yang dia hadapi, sementara dia memperlihatkan dirinya ke tatapan orang banyak pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun,
Yun Che telah tinggal bersama keluarga Yun selama 2 bulan. Meskipun sebagian besar keluarga Yun belum pernah melihatnya, mereka semua telah mendengar bahwa Yun Che telah menjadi anak baptis Yun Qinghong. Hanya saja anak baptis dari seorang patriark yang lumpuh tidak cukup untuk menarik perhatian orang-orang di dalam Yun keluarga, sampai dia tiba-tiba melangkah keluar dan mengucapkan 4 kata yang menggemparkan, "Aku punya keberatan," menyebabkan semua orang tercengang di tempat. Namun setelah itu, tatapan penuh keterkejutan semakin digantikan oleh tatapan penuh ejekan dan rasa schadenfreude yang tidak sedikit. Siapa anak ini? Dia keberatan. Hehe, apa maksudnya? Dia pikir dia siapa? Dia pikir siapa orang yang berdiri di depannya itu? Oh, sepertinya ini adalah putra baptis Yun Qinghong. Mungkinkah orang ini adalah orang yang terbelakang? Mungkin dia hanya ingin mencuri perhatian. Hehe, berbicara itu mudah, tapi mari kita lihat bagaimana kamu menangani dampaknya sekarang, saatnya menonton pertunjukan. Adapun Duke Huiye, cabang keluarga kerajaan tempat dia berasal sangat tangguh dan sudah menjadi rahasia umum bahwa itu menyaingi kekuatan yang dimiliki oleh permaisuri setan kecil. Bahkan tetua agung keluarga Yun yang agung harus bersikap sopan dan menghormati adipati muda dan tidak akan berani menunjukkan tanda-tanda meremehkannya. Bahkan mereka yang belum pernah mendengar tentang Adipati Huiye sebelumnya, masih memahami latar belakang seperti apa yang dimilikinya. Jadi ketika dia bertanya apakah ada yang keberatan, tidak ada yang berpikir bahwa seseorang akan benar-benar melangkah maju. Tidak diragukan lagi ini adalah tamparan kasar yang ditujukan ke wajah Adipati Huiye. Kakak, Yun Xiao menangis kaget dan dia bergerak maju untuk menyeret Yun Che kembali. Yun Qinghong mengulurkan tangannya untuk menghalanginya, setelah itu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Oh, Duke Huiye juga tentu saja tidak menyangka ada seseorang yang bersedia menyanyikan lagu yang berbeda, terlebih lagi ini terjadi setelah seluruh keluarga Yun mengakui usulan yang dibuatnya. Dia berbalik dan dengan santai mengukur Yun Che dengan matanya. Dengan suara yang hanya berisi rasa geli dan tidak ada kemarahan, dia berkata, "Dan kamu?" Yun Waitian menatap Yun Che dan alisnya berkerut. Kemudian, dia melanjutkan dengan berkata, "Yang Mulia Huiye, orang ini sebenarnya bukan bagian dari keluarga Yun kami. Apalagi dia hanyalah anak angkat yang diambil 2 bulan lalu oleh Yun Qinghong. Kami juga tidak tahu dari mana orang ini berasal, tapi Adipati Huiye, mohon jangan pedulikan apa yang dia katakan." Pada titik ini, Yun Waitian bahkan tidak lagi memanggil Yun Qinghong sebagai patriark, dan langsung memanggilnya Yun Qinghong. Anak angkat. Duke Huiye samar-samar menyipitkan matanya, ini benar-benar aneh, Duke ini belum pernah mendengar seseorang dari keluarga Yun mengasuh anak angkat. Bagi Patriark Yun yang telah menetapkan preseden seperti itu, tampaknya putra angkat Patriark Yun ini pasti benar-benar memiliki kualitas yang sangat luar biasa. "Kamu merayuku," kata Yun Che sambil tertawa. Dia tetap tenang sempurna dalam menghadapi aura perkasa Duke Huiye, seolah-olah dia bahkan tidak menghadapi seseorang yang berdiri di puncak alam iblis ilusi, melainkan seorang rekan yang sangat biasa. "Saya hanya bukan siapa-siapa, jadi Duke Huiye jelas tidak mengenaliku. Meskipun aku bukan anggota keluarga Yun, nama keluargaku juga Yun, dan namaku Che. Yun Che." Yun Waitian mengucapkan dengan dalam, "Hari ini adalah peristiwa besar bagi keluarga Yun kami. Apakah nama keluarga Anda Yun atau tidak, tidak ada artinya, karena Anda tetaplah orang luar yang tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga Yun kami. Segera minta maaf kepada Duke Huiye atas pelanggaranmu, lalu enyahlah, kalau tidak, bahkan ayah baptismu itu tidak akan bisa melindungimu." Tetua agung keluarga Yun mencaci maki dengan sangat marah, dan bahkan menyebabkan generasi muda lainnya gemetar ketakutan sambil bermandikan keringat. Namun, Yun Che hanya memberinya pandangan acuh tak acuh,
dan berkata tanpa perubahan ekspresi. Aku, Yun Che, bukan anggota keluarga Yun, dan aku juga bukan warga kota Kekaisaran Iblis. Saya baru tiba di kota Demon Imperial 2 bulan lalu, dan kebetulan menyelamatkan Yun Xiao dari penyergapan di luar kota. Yun Xiao dan aku cocok, jadi kami bersumpah bersaudara. Sejak saya menyelamatkan putranya, Patriark Yun menerima saya sebagai putra angkatnya, karena saya telah menjadi anak baptis Patriark, maka saya dapat dianggap sebagai setengah anggota keluarga Yun. Jika Anda ingin berbicara tentang orang luar, saya yakin Duke Huiye ini adalah orang luar yang sebenarnya, bukan? Jika orang luar bisa memutuskan suksesi Patriark keluarga Yun hanya dengan beberapa kata, lalu mengapa saya, yang setengah orang dalam, tidak punya hak untuk angkat bicara? Begitu kata-kata Yun Che keluar, Yun Xiao langsung berkeringat dingin, sementara karakter kelas tua yang berusia beberapa ratus tahun semuanya terdiam hingga tidak bisa berkata-kata. Penghinaan. Kata-kata Yun Che mengejutkan semua orang yang hadir. Yun Waitian menjadi marah dan berteriak, anak nakal yang kurang ajar, beraninya kamu menyinggung Yang Mulia Huiye. Jika bukan karena Yun Qinghong, berdasarkan kata-kata yang Anda ucapkan, saya pribadi akan memberi Anda beberapa tamparan keras. Yun Che dengan sengaja tertawa, tidak menunjukkan tanda-tanda panik, kemarahan tetua agung benar-benar hebat, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Duke yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun ini bisa mengganggu urusan keluarga Yun Anda, tapi saya, setengah anggota keluarga Yun, tidak bisa. Terlebih lagi, orang yang menanyakan apakah ada keberatan sepertinya adalah Duke itu juga. Melihat bahwa Yu Che tidak mundur, dan malah melanjutkan, menyebabkan Yun Waitian tertawa dalam kemarahan, Yang Mulia Huiye adalah seorang adipati, dan kata-katanya seperti emas, mencerahkan kami, keluarga Yun tentang masalah patriark berikutnya. Siapakah Anda yang bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Huiye? Jika ada keberatan, Dewan Tetua Keluarga Yun saya akan keberatan. Sejak kapan giliranmu, dasar anak kecil yang konyol, cepatlah enyahlah. Jika Anda ingin mengucapkan sepatah kata pun. Duke Huiye mengangkat tangannya untuk menghentikan Yun Waitian berbicara, wajahnya masih tetap tenang. Dia bahkan tidak tampak marah sedikit pun, namun, seorang bocah nakal yang latar belakangnya tidak diketahui, yang hanya berada di alam mendalam langit bahkan tidak pantas untuk membuatnya marah. Jika dia benar-benar marah, orang lain akan menganggapnya aneh. Dia tertawa dan berkata, Penatua Agung tidak perlu marah. Mengubah leluhur adalah masalah besar. Seseorang yang keberatan adalah hal yang wajar. Meskipun Yun Che bukan anggota keluarga Yun, dia masih anak baptis dari patriark saat ini. Mengatakan bahwa dia adalah setengah anggota keluarga Yun memang tidak berlebihan. Terlebih lagi, ayah baptisnya akan menjadi orang yang melepaskan posisinya, baginya untuk mengatakan sesuatu adalah hal yang normal. Mengapa tidak membiarkan kita mendengarkan apa yang dia katakan? Yang Mulia, saya mendengar bahwa bocah ini datang dari perbatasan selatan ke kota Kekaisaran Iblis 2 bulan lalu. Tidak banyak orang dari keluarga Yun yang mengenalnya. Pria berstatus tinggi sepertimu tidak perlu mendengarkan omong kosong anak nakal, kata Yun Waitian. Tidak, Duke Huiye menggelengkan kepalanya, membiarkan Xinyu berhasil sebagai patriark bukanlah sesuatu yang diputuskan oleh keluarga Yunmu, tapi sesuatu yang disarankan oleh Duke ini, dan apa yang dikatakan Yun Che tidak salah. Duke ini masih orang luar dan sesuatu yang disarankan oleh orang luar yang menimbulkan keberatan adalah sesuatu yang normal. Selanjutnya, Yun Che ini adalah anak baptis dari patriark saat ini. Jika dia benar-benar diusir olehmu seperti ini, bukankah sepertinya Duke ini berpikiran sempit, menindas orang lain dengan otoritas dan tidak bisa menerima keberatan. Tepuk tangan meriah dimulai, dan ketika Yun Che bertepuk tangan, dia memuji dengan keras, pantas saja kau seorang Duke.
Kemurahan hati dan keberanian seperti itu sungguh terpuji, tidak seperti orang lain yang hidup beberapa ratus tahun tanpa hasil, kamu jauh lebih kuat. Anda, Yun Waitian langsung marah. Dia menyinggung Duke Huiye di depan umum dapat dipahami sebagai orang yang bodoh dan gegabah, tetapi kalimat terakhirnya jelas-jelas mengkritiknya. Namun, setelah dia berkata, kamu, dia tidak melanjutkan, malah tertawa dingin. Dia berpikir bahwa dengan statusnya, menjadi marah karena junior di depan umum hanya mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia menyinggung Duke Huiye jelas tidak akan ada gunanya baginya. Duke Huiye ini jelas bukan orang yang baik hati dan murah hati. Apakah dia benar-benar pemuda yang menyelamatkan nomor 7 hari itu? Di kursinya, Unpara Lelet Under Heaven memandang Yun Che dan bertanya. Ya, itu dia. Nomor 1 di bawah langit mengangguk. Anak muda ini agak ceroboh. Kata tak tertandingi di bawah langit. Nomor 1 di bawah langit berpikir sejenak, sebelum menjawab, meskipun aku hanya bertemu dengannya sekali, dia sepertinya bukan orang yang gegabah dan tidak punya pikiran. Haha, Unpara Lelet Under Heaven tertawa sedikit ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Yun King Hong, lalu berkata sambil berpikir, jika dia benar-benar seseorang yang dijadikan anak baptis oleh Yun King Hong, maka dia pasti tidak sederhana. Ayahmu telah lebih dari sekali mengatakan bahwa meskipun Yun King Hong benar-benar lumpuh, dia bukanlah orang yang dipandang remeh. Meskipun keluarga Yun saat ini sepertinya kendali ada di tangan Yun Waitian, itu hanya pandangan dangkal. Ayahmu dan aku sangat yakin bahwa Yun King Hong tidak mungkin tidak memiliki cadangan, jika Yun King Hong bersedia menerima anak ini sebagai anak baptisnya, anak ini jelas tidak normal. Duke ini telah mengatakan sebelumnya bahwa Duke ini tidak ingin mendengar omong kosong yang tidak berguna. Duke Huiye menyipitkan matanya dan menatap Yun Che dengan pandangan main-main. Pandangan sekilas itu seperti seseorang yang tertarik pada mainan. Anda mengatakan bahwa Anda keberatan, itu berarti Anda tidak setuju Yun Xinyu menjadi patriark berikutnya. Kalau begitu, beritahu kami alasannya, atau Anda bisa menyarankan seseorang yang lebih cocok menjadi patriark. Jika alasan Anda masuk akal atau semua orang setuju dengan Anda, maka itu yang terbaik. Kalau tidak, jika kata-katamu hanya sekedar keberatan demi keberatan, karena masalah sebesar ini dianggap sebagai lelucon olehmu, jangan katakan keluarga Yun, tapi bahkan Duke ini pun kemungkinan besar akan marah. Saat Duke Huiye selesai berbicara, rasa cemas muncul, menyebabkan murid-murid muda yang duduk di kursi bergidik. Duke Huiye adalah bagian dari 7 keturunan iblis ilusi, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan. Terlahir di keluarga kerajaan, aura kerajaan bawaan dan didapatnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Yun Che tidak terpengaruh saat dia berkata, saya setengah anggota keluarga Yun. Tentu saja, semua yang saya katakan dan lakukan adalah demi keluarga Yun. Patriark adalah pemimpin keluarga yang paling penting. Pilihan patriark mempengaruhi masa depan seluruh keluarga. Bukan masalah jika kelalaian sekecil apapun bisa dibiarkan. Saat memilih patriark, meskipun kekuatan itu penting, itu bukanlah yang terpenting. Sebaliknya, yang paling penting adalah kepribadian dan karakter. Adipati Huiye, dalam hal ini, saya yakin Anda juga setuju. Duke Huiye tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Namun, dari apa yang Anda katakan, apakah Anda mempertanyakan karakter Yun Xinyu? Dari apa yang diketahui Duke ini, Yun Xinyu tidak hanya memiliki bakat yang berbakat, karakternya juga sempurna. Kalau tidak akan ada orang yang tidak setuju dengan usulan Yun Xinyu sebagai patriark berikutnya. Apakah maksudmu pemahaman tentang dia dari anggota klan yang tinggal bersamanya selama puluhan tahun lebih rendah daripada kamu, orang luar yang baru berada di kota kekaisaran iblis selama 2 bulan? Yun Che tertawa aneh dan berkata sambil berpikir, semua orang tahu,
bahwa di dunia ini, hal yang paling sulit dilihat dengan jelas adalah hati manusia. Saya katakan sebelumnya, alasan saya menjadi anak baptis Yun Qinghong adalah karena ketika saya pertama kali tiba di kota Kekaisaran Iblis, saya telah menyelamatkan putranya Yun Xiao. Hari itu, selain Yun Xiao, putri klan bawah langit, nomor 7 di bawah langit, juga diserang. Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit keduanya adalah keturunan langsung dari patriark mereka. Berita tentang mereka diserang bersama bukanlah sesuatu yang sepele dan saya yakin semua orang yang hadir telah mendengar berita ini. Duke ini memang pernah mendengarnya, tapi apakah ini ada hubungannya dengan apakah Yun Xinyu bisa menjadi patriark berikutnya? Adipati Huiye bertanya sambil tersenyum tipis. Ya, tentu saja. Dan itu bahkan sangat berkaitan. Yun Ce tidak berhenti dan melanjutkan. Kata-katanya menyebabkan alis Yun Qinghong, yang sedang duduk di kursi roda, menyatu erat. Tatapannya dingin, tapi semuanya menghilang dengan cepat. Nomor 7 di bawah langit dan Yun Xiao diserang bersama-sama, dan serangannya sangat kejam. Jelas sekali motifnya adalah untuk membunuh mereka. Dengan begitu, Patriark bawah langit pasti akan mengamuk dan menyelidiki masalahnya secara menyeluruh. Paman Yun Xiao, seniormu juga akan ikut campur dalam masalah ini, tapi tindakan keluarga Yun, tidak masalah jika kita tidak membicarakannya. Namun, 3 pria berpakaian hitam yang menyerang Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit tidak mengungkapkan keterampilan mendalam mereka. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melacak identitas mereka. Sekarang, 2 bulan telah berlalu, dan apakah itu keluarga bawah langit atau seniormu, mereka tidak menemukan apapun. Apa sebenarnya maksudmu? Yun Waitian dengan tidak sabar berteriak, ini adalah majelis besar keluarga Yun saya, kami di sini bukan untuk mendengarkan sampah Anda. Tetua Agung, tenanglah. Poin utamanya akan datang. Yun Ce tidak berkata cepat atau lambat, Yun Xiao adalah saudara angkatku. Dia diserang, keluarga Yun bisa mengabaikannya, memperlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa tapi aku, sebagai kakak laki-lakinya, tidak bisa. Dalam 2 bulan ini, aku terus berusaha mencari tahu siapa yang mencoba membunuh Yun Xiao dan putri keluarga bawah langit. Beruntung baginya, beberapa waktu lalu, saya akhirnya menemukan identitas salah satu pelakunya. Dari kursi, wajah nomor 1 di bawah langit dan tak tertandingi di bawah langit berubah seketika saat tatapan mereka menjadi serius. 2 bulan yang lalu, nomor 7 di bawah langit hampir kehilangan nyawanya di tangan pria berpakaian hitam dan ambisi terbesar di bawah langit meledak dengan amarah. Namun meskipun dia secara pribadi menyelidiki masalah ini, hal itu tidak membuahkan hasil apapun. Kata-kata Yun Ce langsung menarik perhatian mereka. Nomor 1 di bawah langit segera berdiri dan bertanya, Saudara Yun, apakah kamu serius? Orang yang kamu temukan, siapa dia? Mu Yubai mengelus dagunya sambil bergumam sambil mengerutkan kening, anak nakal ini, obat apa yang dibuat oleh anak nakal ini? Bahkan lelaki tua di bawah langit itu tidak dapat menemukan apapun, tetapi dia menemukannya. Ah, kakak benar-benar mengetahui siapa orang itu. Wajah Yun Xiao kebingungan, tapi, dia tidak pernah keluar rumah selama 2 bulan ini. Suamiku, apa yang CR coba lakukan? Mu Yurou juga sama bingungnya. Tidak perlu bertanya, ayo kita tonton saja. Yun Qinghong memandang dengan alis rajutan saat cengkeramannya pada pegangan kursi roda semakin erat. Yun Ce berbalik dan berkata sambil menghadap nomor 1 di bawah langit, Saudara di bawah langit, dengan salah satu anggota keluargamu hampir dibunuh, aku yakin bahkan jika kau dan keluargamu menikam pelakunya sampai mati dengan 1000 pedang, itu tidak akan memadamkan amarahmu. Namun hari ini, aku harus meminta saudara di bawah langit dan para senior di bawah langit untuk menjaga ketenangan kalian, karena identitas pelakunya yang telah aku temukan sangatlah mengejutkan.
Saat aku mengatakannya, kamu mungkin tidak percaya padaku. Yun Ce mengalihkan perhatiannya ke Yun Xinyu dan menatapnya dengan saksama, salah satu pelaku di balik upaya pembunuhan Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit bukanlah orang lain, tapi putra tetua agung yang mengesankan dan bergengsi, Yun Xinyu. Saat Yun Ce menyebutkan dua kata Yun Xinyu, sepertinya seseorang secara acak melemparkan dua bom. Seluruh alun-alun menjadi medan keheningan, kemudian digantikan dengan suara-suara yang memekakkan telinga dan mengguncang dunia. Namun, ini bukanlah suara keterkejutan, melainkan suara tawa yang memekakkan telinga.